ada di tengah-tengah kami. Lihat Tuhan, hari ini kami bawa korban syukur kami, persembahan hati, mazmur dan doa-doa kami di hadirat-Mu. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau lihat kami sepakat sehati. Bila ada pergumulan hidup, bila ada sakit penyakit, ada pergumulan di dalam doa, nyatakan belas kasih-Mu di tengah-tengah kami. Berkati kami, adakan mukjizat-Mu yang penuh dengan keajaiban itu, dan berkati kami, pulihkan dan sembuhkan kami semua Tuhan. Bahkan semua orang yang mendengarkan isi hati-Mu, Kau berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Izin saya buka masker karena berkabut di kacamatanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tidak satu kebetulan saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu selama beberapa bulan ini. Jadi ada suatu hal yang sangat baik sekali terus bertambah hingga hari ini. Dari pelayanan terakhir sampai hari ini saya merasakan hadirat Tuhan yang makin kuat di gereja Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Mari kita bersegera lihat kebenaran firman Tuhan melalui Injil Matius. Matius pasal 17 ayat 14 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Yang ditegur kata dia itu setan Bapak Ibu. Ya, bukan murid-murid, bukan anak yang sakit ayan ataupun keluarganya. Dianya itu dalam terjemahan lain itu adalah setan. Dengan keras Yesus menegur setan. Pemahaman ini mesti didapat lebih dulu. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka sama-sama, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu," sama-sama, "sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sama-sama katakan amin. Lihat kiri kananmu, sama-sama lambaikan tangan, katakan, tidak ada yang mustahil bersama Yesus. Ada berapa sisi kehadiran di dalam kisah Matius 17 ini? Yang pertama sudah pasti ada Tuhan Yesus. Lalu ada murid-murid. Ada siapa lagi? Orang tua dari anak penyakit ayan. Ada anaknya yang sakit ayan. Yang kelima, setan, yang ditulis dengan kata dia. Siapa musuh kita? Dia. Siapa? Setan. Jadi musuh kita bukan sesama, bukan darah dan daging yang menjadi musuh kita, tetapi setan. Pemahaman seperti ini harus kita dapat lebih dulu, supaya kita bisa jangan buang waktu yang sia-sia di dalam kekristenan ini. Kitab suci juga di dalam kitab Wahyu pesankan kepada kita, jangan selidiki seluk-beluk iblis. Jadi dari 5 sisi ini, mana terpenting kita pelajari? Apakah bagian kelima iblisnya?
Ataukah anak yang sakit ayahnya? Ataukah orang tuanya? Ataukah murid-muridnya? Atau Yesusnya yang penting? Siapa yang harus kita pelajari? Yesusnya. Kalau kita sudah belajar tentang Yesusnya, kita akan belajar tentang diri kita sendiri. Karena segala sesuatunya yang dari Tuhan, dia tidak jauh. Ada di mana? Ada di hati kita, ada di lidah perkataan kita. Karena itu di dalam hidup kita tuh jawabannya tidak jauh. Adanya pada Tuhan dan diri kita sendiri. Nah, kalau kita udah sepakat seperti ini, belajarnya cepat. Semua persoalan begitu selesai ibadah, pasti menang. Mukjizat pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Tidak ada lagi orang berkata, aku sakit hati sama dia loh. Sambil berjalan nanti ketemu ibu gembala, ketemu para pemimpin gereja, sakitnya tuh di sini. Minggu depan balik lagi, sakitnya tuh di sini. Udah sakit di sini, sakitnya di sini juga. Karena orang sakit hati, kantongnya kempes. Karena doanya tidak dijawab Tuhan. Kalau tidak dapat mukjizat, tidak dapat kelimpahan dari Tuhan, berarti kesusahan, penderitaan, kemiskinan datang mendera akan hidup kita. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat penghalang iman. Apakah Bapak Ibu sudah pernah lihat biji sesawi? Pernah? Di mimbar ini ada bunga. Nah, nanti udah selesai. Wah, kalau semua ngambil habis bunganya nanti ya. Yang bagian kecil-kecil ini, yang kuning-kuning ini, satu butir kecilnya itu mau mewakili biji sesawi. Jadi alangkah kecilnya biji sesawi itu, kecil sekali. Jadi nanti udah selesai ibadah, datang ambil nih yang bagian kuning-kuningnya satu butir aja. Sebesar itu Tuhan menyatakan iman kita bisa memindahkan gunung. Di Jakarta ada berapa gunung di Jakarta? Gunung Sahari. Ada lagi toko buku Gunung Agung. Bisa dipindahin enggak? Bisa. Tempatnya nggak bisa dipindah, berkatnya bisa dipindah. Amin. Orangnya bisa dipindah enggak, tapi persoalannya yang dipindah. Jadi nanti kita belajar sama-sama penghalang-penghalang apa saja yang membuat biji sesawi iman itu tidak bertumbuh di dalam hidup kita. Mari kita lihat bagian yang pertama. Yohanes 8 ayat 40 sampai 43, ini bagian pertama. Untuk kita menangkap apa yang menghalangi iman sebesar biji sesawi, apa yang menghalangi mukjizat, apa yang menghalangi jawaban Tuhan di dalam hidup kita. Yohanes 8 ayat 40 sampai yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka sama-sama, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sama-sama, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ini kunci pertama. Ketika iman tidak bertumbuh, biji sesawi di dalam kita itu tidak menjadi pohon iman yang besar. Kenapa? Karena tidak bisa menangkap firman. Karena apa? Karena bahasa kita dengan Tuhan tidak sama. Karena sering kali kita masuk di area orang bimbang, orang ragu-ragu, yang tidak transparan dalam kehidupan. Suami-suami sering kali tidak transparan sama istrinya. Kenapa? Handphonenya ada berapa? Istri-istri, handphone suami ada berapa? Ini kebanyakan ketawa dan diam. Tanya, lihat suami di sebelahnya, Pak, handphonemu ada berapa? Di rumah ada satu, di mobil ada satu, di kantor ada satu. Itulah suami-suami yang tidak mengerti bahasa cinta yang dari Tuhan. Banyak sekali hatinya itu bilik-biliknya. Karena itu
Suami istri tidak akan bahagia kalau hidup seperti itu. Istri-istri, kantongnya ada berapa? Kantongnya cuma satu, bocornya banyak. Kenapa? Kartu kreditnya bolong, ya. Setiap kali lihat diskon selalu ada di situ. Makanya pelayannya bilang, lu lagi. Setiap musim diskon kamu selalu hadir. Tadinya pergi ngajak suaminya belanjanya 1-2 bahan, 1-2 keperluan. Begitu pulang sekeranjang. Dan ada banyak ibu-ibu istri-istri sampai hari ini keranjangnya, lemarinya berisi barang yang tidak pernah dipakai bertahun-tahun. Akhirnya hidupnya sesak dengan hal-hal yang duniawi. Kita tidak mengerti bahasa Tuhan. Kenapa? Kita memberatkan hidup kita untuk hal-hal yang tidak perlu. Bapak Ibu tangkap seperti ini. Semangat saja di dalam kekristenan ini tidak cukup. Pengetahuan aja di dalam kekristenan ini justru membuat anak-anak Tuhan jadi sombong. Titel pendidikan rohani di dalam kekristenan ini seringkali tidak menciptakan hamba-hamba, tidak menciptakan anak-anak Tuhan yang rendah hati, malah semakin STH, sekolah tinggi hati. Karena seringkali kita merasa kita punya sorga, kita melebihi semua orang. Saya mengalami itu di masa-masa muda saya. Kenapa? Ya karena kita ini penuh semangat. Anak-anak Tuhan tuh bergelora, nyanyinya aja luar biasa. Amin. Kadang-kadang kalau sebelum pandemi, kalau nyanyi kita lupa, kita pakai gigi palsu, kita saking bersemangatnya kita lupa, gigi copot juga nggak sadar. Kenapa? Karena memang di dalam Tuhan itu bukan soal makan minum, tapi soal kuasa, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudusnya. Amin. Jadi waktu saya masih muda, ketika saya tinggal di villa mertua indah, TV itu mengalami persoalan. Antenanya itu berputar dan arahnya itu rumah tetangga. Maka gambarnya semut semua. Seringkali dalam hidup kita ini, kita punya bahasa dengan Tuhan itu tidak connection. Maka suaranya kresek-kresek terus, gak bisa dengar suara Tuhan. Kadang kita tidak bisa lihat Tuhan, padahal di depan mata ada jawaban Tuhan. Maka ketika isi masa muda saya berkata, perbaiki antena, saya manjat naik dari pohon belimbing, naik ke atas genteng. Masih muda, karena kasih, karena semangat, naik ke atas. Dan waktu di atas saya teriak sama dengan istri saya, gimana Ma? Masih sama. Putar lagi 45 derajat. Gimana? Masih sama. Putar lagi sampai 360 derajat, masih tidak berubah, gitu ya. Lalu tetangga sebelah teriak, kok ngapain putar-putar antena saya? Itulah ketika kita tidak memakai bahasa yang tepat. Putar itu antena tetangga. Saya begitu lihat, iya ya ada dua ya. Saya lihat, ini kabelnya ke sana. Kebetulan rumah-rumah di Kelapa Gading itu satu. Semua genteng itu jadi satu. Jadi kita nggak tahu, saya begitu lihat, sorry, saya balikin lagi arahnya. Ternyata begitu saya pegang yang punya kita, putar sedikit langsung jelas. Katakan kiri kananmu, ketepatan di dalam Tuhan, mukjizat segera terjadi. Amin. Ini persoalan di dalam hidup ini, kadang kejadian dalam hidup ini bisa terulang 2 kali. Saya sekarang jadi ketua RW di atas Pak Heriadi sedikit. Pak Heriadi kan baru RT, saya sudah RW, lebih tinggi sedikit. Jadi Pak Heriadi itu laporannya ke saya. Jadi ketika saya jadi ketua RW, karena banyak sekali hubungan baik dengan tetangga, termasuk RW RT sebelah. Satu kali Pak RT sebelah telepon saya, dia berkata, Pak Yohan, kenapa orangmu kok bisa teledor gitu? Saya nggak ngerti, saudara. Ternyata yang saya buat salah bahasa, salah menyelesaikan persoalan terjadi ketika saya jadi RW. Staf saya, General Affair bagian teknisi, itu lagi mau perbaiki CCTV, yang dicopotnya CCTV tetangga RT sebelah. Jadi kebayang nggak saudara? Karena itulah di dalam hidup ini, hubungan baik harus dijaga. Karena Tuhan mengikat kita satu dengan lain dengan kasih. Kalau saya tidak punya hubungan baik dengan ketua RT, dengan warga RW sebelah, yang terjadi adalah huru hara.
Tapi karena saya hubungan baik, jadi akhirnya kita ketawa-ketawa. Kenapa? Sesuatu yang besar jadi kecil, yang kecil jadi hilang. Semuanya penuh sukacita. Dia berkata, kok bisa ya Pak? Saya lebih tanya lagi, iya ya kok bisa ya? Ya karena CCTV-nya bersebelahan. Demikianlah dalam hidup. Persoalan kita seringkali kita salah ambil solusi. Solusi buat orang lain kita pakai buat hidup kita. Karena itulah Ayub berkata, aku tuh ternyata hidupnya dari kata orang. Kita ngutip-ngutip semua solusi orang lain, kita paksakan pengalaman orang lain, kita coba cocokkan di dalam hidup kita. Kita gak pernah mau belajar melihat apa sih sebenarnya Tuhan sama kita itu, seperti apa sih kehendak Tuhan itu. Makanya ketika Daud sedang menghadapi Goliat, ini gulung besarnya Goliat nih. Kita juga mengalami banyak persoalan besar nih. Pak Johan juga pernah mengalami persoalan besar nih, dan tidak tanggung-tanggung. Hutang persoalannya. Hutangnya bukan karena buat diri sendiri, karena pelayanan sampai berhutang, karena penginjilan. Dan itu enggak tanggung-tanggung. Itu nilai bunganya aja, itu setiap bulan bisa 3 sampai 5 juta. Kenapa? Saya pakai beli tiket tiap minggu dengan segala keperluan. Itu jadi gunung yang besar. Bisa selesai enggak? Tidak bisa dengan kekuatan manusia. Karena kita perlu bahasanya Tuhan. Kita perlu mencapai ketepatan dari Tuhan. Kapan? Katakan kiri kananmu, Kairos. Waktu Tuhan, waktu terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang tepat. Jadi ketika Daud dikasih baju zirahnya Saul, ya ukuran Saul tinggi besar, Daud tuh imut-imut, kecil, kemerah-merahan. Ya dia tidak mau pakai. Kenapa? Akan kelihatan lucu. Demikianlah orang Kristen, tidak usah gaya-gayaan. Orang Kristen harus berada pada ketepatan diri sendiri di hadapan Tuhan dan sesama. Tidak usah gaya. Seringkali orang Kristen lihat orang dunia, oh ikutan, oh lipstick, oh diskon beli, dicocol-cocolin. Suaminya begitu lihat, nah ini dia ondel-ondel ya. Tidak usah dipaksain ya. Kalau memang sudah dicintai, biasa-biasa aja. Yang biasa aja itu memancar kecantikan dari Tuhan dari dalam. Amin. Tidak usah dibuat-buat lah, sudahlah. Orang Kristen harus belajar hidup itu Yesus sepenuhnya. Didandanin Tuhan itu lebih berharga. Amin. Maka Daud berkata, aku gak mau terima. Sudah, aku begini aja. Modalnya, ya bajunya yang sehari-hari dengan kantongnya, dengan ketapelnya. Dia cukup pilih batu-batu yang dia perlu. Hidup gak perlu pedang. Hidup gak perlu besar-besar. Cukup yang ada pada diri kita sebesar biji sesawi itu bisa membunuh Goliat. Dan ketika mencapai puncaknya, ketika saya berhutang besar, saya jual mobil saya, mobil bagong putih saya. Kenapa? Ya harus mengambil keputusan. Kenapa? Hidup tersiksa, hati yang tidak damai, nggak akan ada mukjizat di baliknya. Kita harus belajar, jangan pertahankan sesuatu yang memang sudah tidak bisa. Biarkan mengalir dalam pimpinan Tuhan. Ketika saya jual mobil, sebagian besar saya tutupi kartu kredit, sisa sedikit saya beli mobil kecil. Harus belajar seperti itu. Kaki kalau kita pertahankan, kalau sudah membusuk dan gak bisa diselamatkan, mati satu tubuh. Mau gak mau harus diamputasi. Demikianlah dalam hidup. Jangan biarkan dosa dikompromi itu terus hancur keluargamu. Ketika suamimu salah, kamu diamkan. Yang penting ya nggak apa-apa, uang jajan ngalir terus. Yang penting uang dapat terus. Mati keluargamu pada waktunya, hancur keluargamu. Jangan kompromi dengan dosa, karena upah dosa itu maut. Kemalasan, sebentar lipat tangan, sebentar tutup mata, sebentar tidur. Amsal berkata, nanti akan miskin, nanti nggak cukup makan. Anak-anak jangan dibiarkan seperti itu. Didik mereka dari masa mudanya supaya masa tuanya nggak mempermalukan kita. Amin. Jadi orang Kristen pasti konsisten dengan kitab suci. Ketika saya bereskan semua, pandemi datang. Hari pandemi, hari mengejutkan semua orang Kristen. Banyak orang Kristen kesusahan, Pak Johanda. Kenapa? Bersama Yesus, katakan kiri kananmu, kelimpahan datang. Jangan hanya nyanyi, itu dapat dibuktikan. 1 tahun pertama pandemi datang, saya menyelesaikan hutang sama sekali. Jadi saya adalah hamba Tuhan, tidak berhutang. Amin. Akan menjadi hamba Tuhan sebesar beruang. Amin. Katakan kiri kananmu, kamu pasti jadi beruang.
Kok malah ketawa? Nah, itu bayangan kita, itu bahasa. Beruang tuh bisa binatang ataukah orang yang kaya raya. Tapi karena dua-duanya bagus, ya sukacitalah, disukacitain aja. Amin. Bisakah Daud mengalahkan Goliat? Bisa. Bagaimana caranya? Ya, dengan yang ada pada dirinya. Bisakah orang-orang Kristen menyelesaikan persoalan hidupnya? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan imanmu sebesar biji sesawi. Pulang nanti ambil sedikit-sedikit izin Pak Gembala nanti sama Bu Gembala, bawa pulang jadi contoh, taruh di kamar, taruh di tempat tidur, taruh di kamar mandi. Setiap kali mau sembahyang, ingat, sebesar biji sesawi. Cukup, mukjizat Yesus pasti terjadi di dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sama-sama. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sama-sama. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, yang menghalangi iman sebesar biji sawi bertumbuh lebat dalam hidup kita, yang menghalangi jawaban doa, yang menghalangi mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, karena kita hidupnya serupa dengan dunia ini. Ternyata Tuhan tidak mau anak-anaknya serupa dengan dunia ini. Tuhan ingin anak-anaknya mencapai kualitas hidup di bumi seperti di sorga. Saya ini kemarin ada lomba HUT Bayangkara Polri yang ke-76, hari ulang tahun Polisi Republik Indonesia yang ke-76, diadakan tumpeng. Tumpeng yang datang 40 tumpeng, banyak enggak? Sampai beberapa aparat kepolisian berkata, pusing deh jurinya. Kenapa? Tumpengnya bagus-bagus dan menarik-menarik. Yang Pak Johan ada, RW saya bawa juga, Pak Heriadi juga mungkin ada bawa. Jadi saya nggak terlalu besar tumpengnya, cuma di dalam tumpeng tuh ada 2 boneka polisi. Di belakangnya ada, di belakang tumpengnya tuh ditaruh udang-udang berdiri di atas lidi. Pokoknya terus di dalamnya lagi ada tutupan, kalau diangkat itu ada daging rendangnya. Jadi kalau dilihat, wow, belum lagi bunga-bunga yang dibuat dari wortel. Wah, pokoknya semua orang kalau melihat, bahkan rekan-rekan saya RW-RW yang dari kelurahan yang sama, beberapa yang bawa dan berkata, aku pulang dulu deh. Loh, kenapa pulang? Saya tanya. Udah, kamu yang menang nih, besar potensi menang. Aku pulang dulu deh katanya, biar dijagai ini perwakilan aja. Beberapa ngalah gitu. Padahal yang saya itu kecil, yang lain tuh besar ya, ada 2 kali lipat. Dan wah, saya lihat investasinya, bahkan ada yang naruh bebek seekor di situ. Itu hidup. Itu hidup. Ini mengajarkan kepada kita realita dan fakta hidup. Kenapa? Karena hidup ini bukan yang dilihat oleh mata, bukan yang didengar oleh telinga, tapi iman kita kepada Yesus. Amin. Sudah dikatakan kita ini lebih dari pemenang. Kita ini anak-anak terang. Dan segala sesuatu sebelum berjalan kita minta kehendak Tuhan, kita berdoa. Jadi ketika penjurian terjadi, jurinya itu berhenti di tempat tumpengan kami. Di situ sambil nulis, sambil ngelihat. Dan kemudian di saat bersamaan ada satu aparat datang ke saya, minta saya beri komentar. Sesudah saya beri komentar, ada ibu-ibu lari-lari datang, ngobrol sama saya dan minta nomor telepon. Dan kemudian bilang, boleh berfoto ya katanya. Wah, saya kaget juga. Ternyata si ibu-ibu ini pemilik gado-gado. Gado-gado yang terkenal loh di Jakarta. Nah, udah tahu siapa? Ibu pemilik gado-gado Boblo. Datang ke saya, duduk di samping, minta foto, ngobrol, tuker nomor telepon. Keren gak? Keren. Kenapa? Karena kita berjalan bersama Tuhan, itu kuncinya. Jangan berjalan dengan dunia ini, karena dunia ini isinya kekuatan manusia.
Isi dunia ini keangkuhan hidup. Isi dunia ini keegoisan. Isi dunia ini hanya untuk pembenaran diri, mengasihani diri sendiri. Kita berjalan bersama Tuhan dalam kerendahan hati. Dan meskipun tersembunyi, tetap Tuhan bisa melihat. Daud itu nggak ada hadir ketika pemilihan. Ketika Tuhan mau tunjuk seseorang menggantikan Saul, Daud tuh lagi ngangon ya. Lagi main kambing, sapi, domba, lembu, mungkin lagi berantem mungkin sama binatang buas. Kalau Tuhan sudah pilih kita, percayalah, rencana Tuhan tidak akan gagal. Katakan kiri kananmu, rencana Tuhan atas hidupmu pasti terjadi. Rencana Tuhan atas hidupmu pasti tergenapi. Firman Tuhan yang kau pegang teguh pasti akan tergenapi di hidupmu. Amin. Bersama Yesus kalahkan dunia. Ngapain serupa dengan dunia kalau Yesus bisa mengalahkan dunia? Amin. Dan ketika diumumkan pemenang pertamanya tumpeng yang berisi bebek tadi. Layak menang. Kenapa? Ibunya ngerjainnya dengan segenap hati dan memang ahli di bidangnya, dan memang keluar biayanya cukup besar karena di sana ada boneka yang tadi loh, ondel-ondel sepasang. Terus yang kedua, pemenangnya yang Pak Johan punya RW. Keren nggak? Kecil juara 2. Terus yang ketiga lebih besar ukurannya. Jadi saya dapat juara 2 kemarin, berfoto dengan Pak Kapolsek, dengan Wakil Kapolsek. Sempat memberi juga, dimintain Pak Kapolsek beri komentar. Saya mengartikan dengan bahasanya Yusuf, bahasa kehidupan. Arti dari tumpeng itu direkam. Nanti saya tunjukkan di videonya, direkam. Jadi hari ini Tuhan ingin kita menyadari, jangan paksakan hidup dengan kekuatan manusia, nggak nolong. Ya, anak-anak muda, anak-anak gereja, jangan kelip-kelipin mata di mana-mana kayak orang cacingan, nggak usah. Ya, nanti malah ujung-ujungnya ngelepas Yesus karena salah kedip. Masuk kamar tersembunyi, panggil yang namanya Raja Minyak datang. Akan datang pada tepat waktunya. Amin. Nggak usah paksakan dengan kekuatan nyari jodoh. Hari-hari ini kacau dunia ini. Kenapa? Karena banyak kali orang tidak sejodoh memaksakan perjodohan. Akhirnya konseling para pendeta penuh semua. Persoalan paling banyak di dalam kehidupan orang bergereja di mana? Di keluarga. Waktu Pak Pendeta ngurusi orang-orang gereja masih kelihatan sedikit. Tapi ketika pendeta jadi ketua RW, tambah kelihatan semua. Kenapa? Semua persoalan hidup lebih besar. Jadi saya melihat hari ini kehidupan di muka bumi ini dengan menjadi seorang ketua RW, saya melihatnya lebih complicated. Tetapi dengan apa yang kita miliki dari Tuhan, itu mengajarkan kepada kita sanggup menguraikan segala kekusutan. Bersama Yesus, amin, kita bisa menguraikan segala kekusutan. Percaya enggak? Bapak Ibu percaya? Dari mana bisa tahu bahwa kita bisa menguraikan kekusutan? Nanti pulang ambil benang, kusut-kusutin dulu. Kalau suami istri itu sepakat, sepadan, pasti ketemu ambil ujungnya dulu. Sudah itu kerja sama. Inilah yang penting di dalam hidup. Karena itu kamu bukan lagi 2, tetapi 1. Tuhan ingin kita punya hati yang unity, iman yang sepakat. Jadi kalau datang ke gereja, semua orang bawa persoalan, tapi begitu duduk di kursi gereja, semua persoalan harus diletakkan di bawah kaki Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak. Tanggal 6 Juli ini saya berangkat ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Ketika Tuhan berkata, pergi nak, tanggal segini. Dan Bu Angel buka penjadwalan. Karena masih pandemi, semua masih ya ragu. Tiba-tiba Tuhan berkata pada saya, panggil malaikat. Bapak Ibu tahu di dalam hidup kita ada pelayanan malaikat? Saya tanya Tuhan, mau diapain Tuhan? Suruh malaikat yang menjadwal sendiri perjalananmu sesuai perintah Tuhan. Saya panggil para malaikat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, atur jadwal perjalanan saya ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Oke, serahkan pada Tuhan. Dalam sekejap jadwalnya penuh semua. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang atur hidup kita, mestinya dalam tidur pun berkat Tuhan dialirkan di hidup kita.
Amin. Karena itu hiduplah menjauhi kejahatan. Hiduplah hidup takut akan Tuhan. Hiduplah dengan hati yang mengampuni. Nggak guna benci orang-orangnya senang-senang di luar, kamunya terpenjara. Nggak usah benci sama orang. Siapapun di dalam hidup, apalagi itu mertua, apalagi itu suami, apalagi itu keluarga, jangan dibenci. Lepaskan pengampunan. Bukan sebatas kata, tetapi benar-benar udah, biarkan semua itu berlalu. Buang ke tubir-tubir laut, supaya hatimu terang dan bisa melihat Tuhan. Amin. Ada berapa jenis bebek di dunia ini? Ada berapa jenis bebek di dunia ini? Berarti Bapak Ibu kesenangannya kecil banget. Bebek aja nggak bisa diterjemahkan. Ya, ada bebek Yamaha, ada bebek Honda. Amin. Ada juga bebek Bali, ada juga bebek Peking. Sudah pernah makan bebek Peking sampai negeri Cina? Belum pernah. Saya sudah pernah diajak Tuhan melihat keindahan bebek Peking di negeri Cina. Konon di sana presiden-presiden dunia itu fotonya, tanda tangannya, dan saya pernah lihat pelayannya aja pakai baju keren kayak princess. Saya berfoto udah kayak foto model. Pelayan loh itu. Terus bebek itu satu ekor gitu masih utuh tuh digantung gitu, terus pakai kayu besi gitu didorong srok masuk di tungku apinya. Habis itu ditarik. Kalau saya dapat fotonya nanti saya kasih lihat modelnya kayak apa. Ditarik keluar, itu bebek Peking. Makannya tuh nggak kayak kita. Kalau kita makan tuh satu utuh kan, entah dada entah paha. Kalau di sana tuh nggak, kulitnya duluan, itu baru dagingnya gitu. Mereka ada cara makannya beda sekali. Karena itulah bersama Yesus nikmati hidup. Amin. Tapi Pak, nanti kolesterol. Memang lah, hidup udah terbatasi kolesterol. Kita mesti belajar mengalahkan kolesterol. Amin. Bagaimana caranya? Sebelum makan jangan lupa berdoa. Amin. Dan kalau mau makan jangan ingat utang. Sering kali anak-anak Tuhan kalau mau makan yang diingetin utang. Akhirnya susahnya tambah banyak. Katakan kiri kananmu, nikmati hidup ini. Yang ketiga, yang terakhir, Yakobus 1 ayat 25 sampai yang ke-27. Yakobus 1 ayat 25 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sama-sama, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang ketiga, banyak kali kita hidupnya terpenjara. Kenapa? Karena nggak mau hidup jadi pelaku firman. Kita coba kekuatan kita, kita adopsi semua teknik motivasi dunia, bahkan rumah-rumah Tuhan juga masuk motivator-motivator. Bukan pada kemurnian firman lagi, dibalut semuanya. Wah, kelihatannya seperti apa? Dipraktekkan nggak ada hasilnya. Ada banyak kali anak-anak Tuhan, wah, berteori-teori hebat. Kami pernah lihat ini di negeri Jawa Timur. Di negeri Jawa Timur pagi hari, ketika Tuhan berkata pada saya, "Nak, tinggalkan tempatmu." Saya nggak melayani Tuhan. Kamu tinggalkan tempatmu. Saya lagi berdoa pagi di sebuah retreat, sebuah gereja cukup besar di Jawa Timur. Saya diberi waktu itu kamar untuk nyepi, untuk buat buku. Saya bilang saya tidak pelayanan, tidak apa-apalah, yang penting kumpul semangatin kami. Jadi saya pakai buat nyepi. Pagi itu Tuhan berkata, "Keluar, lihat anak-anakku di sana." Saya datang, wah, hiruk pikuk. Ibadah paginya hiruk pikuk. Ternyata banyak anak-anak kerasukan setan. Jadi kepahitan sana sini. Pendetanya, doa-doa nggak mempan, ditinggal. Jadi kita ini di dalam hidup sering kali kita berteori rohani, kita berpengetahuan hebat. Saat dibutuhkan prakteknya, implementasinya, tidak jalan-jalan.
Sering kali kita mendengar hal-hal yang indah di mimbar, di gereja-gereja, dikotbahkan kepada kita. Tapi kita nggak pernah menguasai diri kita untuk menang melawan kebencian. Kita nggak pernah melawan diri kita sendiri untuk mengalahkan kemarahan. 2 langkah keluar gereja sudah ribut sama orang. Udah injek-injekan kaki sama orang. Kita nggak pernah mempraktekkan bahwa keluar masuk kita dari rumah Tuhan adalah orang yang diberkati dan diubahkan. Ini perlu kita praktekkan. Kenapa? Karena inilah hidup. Mau sampai kapan kita di muka bumi ini terus bertahan dengan manusia lama kita? Nggak guna. Kenapa? Karena semua itu harus ditanggalkan. Nggak ada orang bisa masuk surga Yesus dengan manusia lamanya. Saat saya menggembalakan gereja bersama istri, hidup kami. Dan ini berkaitan lagi dengan Jawa Timur, tepatnya Surabaya. Ketika Tuhan berkata, "Nak, seberangi, masuki kota Surabaya, adakan KKR di sana." Waktu saya suruh periksa rekening bank, ministry tinggal uang sedikit. Untuk sewa kontrak ruko nggak cukup. Mau berangkatkan tim nggak cukup. Dan ketika saya pergi lihat, Tuhan pilih Tunjungan Plaza, mall yang besar, biaya sewanya mahal. Dan ketika tanya sound system, wah, lebih mahal lagi. Terkadang Tuhan memberi kita jalan yang tak masuk akal. Terkadang kita ukur diri kita, kita berkata, waduh, nggak bisa ini. Terkadang kita menciutkan diri kita, kita lupa. Seringkali kita ini anak, digendong Tuhan gak usah banyak keminternya. Percaya aja, kalau Tuhan yang berkehendak, pasti dia punya cara. Dan ketika semua bingung, saya berkata, sudahlah, kalau ini kehendak Tuhan, biarkan Tuhan yang beracara. Yang punya sound system dari Surabaya datang ke Jakarta. Ketika tanya, Bapak punya duit berapa? Enggak punya. Berapa Pak? Seberapa pun enggak punya. Terus kok mau KKR besar gini? Itu Tuhan. Kejujuran kadang itu berharga di mata Tuhan. Kadang-kadang anak-anak Tuhan itu harus belajar berkata jujur. Tapi kadang-kadang kita kan sembunyi di balik semua rohani. Nggak punya duit nggak? Ada. Padahal nggak ada. Ya. Janganlah kali kita bilang nggak ada duit kita jadi miskin. Kita terdoktrinasi demikian, kita hidup antara mau ngaku ataukah sembunyi. Sudahlah Bapak Ibu, saya hidup mengikuti Tuhan. Jadi Israel rohani sejati. Ada bilang ada, nggak ada bilang nggak ada. Ya bilang iya, tidak bilang tidak, nggak campur-campur. Kenapa? Karena Tuhan menyukai orang-orang yang punya kredibilitas, hidup transparan. Amin. Jadi ketika mereka berkata, udah kalau gitu kami support. Bapak bisa bayar berapa? Bayar aja, yang penting buat bayar tukang-tukangannya. Tunjungan Plaza kasih diskon. Kami berangkat satu tim besar, tempat semua Tuhan sediakan. Begitu pulang periksa rekening bertambah, kontrak gereja semua tercukupi. Anak-anak Tuhan seringkali mengecilkan salib Yesus, mengecilkan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita sandingkan hidup iman kita dengan kebutuhan. Kita ukur semua, kalau nggak cukup buat kita, kita paksakan tahan semua itu. Yang terjadi adalah ya nggak cukup-cukup juga dan nggak nambah setajaran hidupmu. Padahal Tuhan sedang meminta alasan di dalam hidupmu, satu ketaatan kecil untuk mendatangkan berkat tingkap-tingkap langit terbuka bagimu. Apakah kita berani melakukan semua itu? Ini perlu hati yang besar. Karena itulah saya senang dengan satu pernyataan yang sering kita dengar dari nenek moyang kita. Buah jatuh nggak jauh dari pohon. Kemarin saya publish Instagram putri kecil saya, yang sekarang sudah putri remaja, tahun depan sudah jadi sarjana hukum. Dia ajak Bu Angel potong rambutnya yang panjang. Dia sumbangkan potongan rambut itu kepada anak-anak yang menderita sakit kanker. Saya lihat prestasi dengan IP-nya 3,7, saya sudah bermegah. Sebagai papa rasanya keringat ini berharga. Lihat Ricci, IP-nya 3,99 di UI, juga bermegah. Lihat si bungsu brewokan, udah sekarang pendidikannya bagus, IP-nya bagus, saya bermegah. Tapi dibalik semua kemegahan itu, saya lebih bermegah ketika dia potong mahkotanya. Rambutnya dia potong, yang dia pelihara bertahun-tahun itu sekarang jadi pendek. Dan dia sumbang itu rambut
buat anak-anak yang menderita kanker. Saya berkata, ini tidak bisa sembarang diajarkan. Ini harus mengakar. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Siapakah pohon kita? Yesus. Hidup kita mestinya tidak jauh dari Yesus. Hiduplah bermurah, kamu akan terima kemurahan. Hiduplah taati Tuhan, kamu akan lihat mukjizat setiap hari. Jagai kekudusan hidup. Hiduplah takut akan Tuhan. Kebahagiaan hari-hari tua, hari yang penuh pengharapan akan selalu terbentang di hadapan Tuhan. Dan di hadapan keluargamu, dirimu, dan orang-orang yang ada bersama engkau. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya rindu mengajak Bapak Ibu merenungkan bahasa Tuhan. Pujian ini adalah pujian yang selalu terdengar dari masa muda saya, meskipun saat masa muda saya belum lahir baru. Bapak Ibu mau pakai kunci apa? Bingung kalau tadi tanya kunci. Lihat-lihatan. Mari sama-sama kita pakai kunci Inggris saja. Apakah Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan begitu mengalir seperti dari Gunung Hermon? Apakah Bapak Ibu bisa menangkap pesan Tuhan ini sebesar biji setawi? Itu seperti cinta yang Tuhan mau ajar kepada kita, yang mentransformasi hidup seorang Johan. 2 bulan lagi Tuhan kasih saya embel-embel seorang doktor yang saya tidak pernah mimpi bisa menyelesaikan pendidikan dengan keterbatasan biaya dan hidup. Rasain hadirat Tuhan mengalir ini, memasuki jiwa, memasuki hidupmu, keluargamu, menyembuhkan sakitmu, mengobati hatimu yang lemah, yang tidak bisa mengampuni itu. Rasakan saat ini aliran roh ini memenuhi hidupmu, menyentuh area-area keuanganmu yang kau berkata, aku masih kurang Tuhan, aku butuh terobosan ekonomi. Maka bukalah Tuhan pintu-pintu kesempatan bagi anak-anakmu. Yang hari ini kita juga butuh rumah Tuhan diisi penuh, biar Tuhan menghalau domba-domba kepunyaannya masuk di rumah Tuhan. Rawat pelihara mereka, gembalakan mereka dengan benar, kata Tuhan. Jangan takut, aku sudah ada bersama engkau, mendengar doa-doa dan keluhan dan ratapan dan tangismu, kata Tuhan. Sesungguhnya aku akan memenuhi semua janjiku yang pernah ada, yang telah tertunda dan dicuri serigala-serigala. Sesungguhnya semua yang kujanjikan, tanah yang pernah engkau lihat, yang pernah engkau injak, akan kuberikan padamu. Sesungguhnya semua desain arsitektur yang pernah engkau buat akan kau bangun pada generasi ini, kata Tuhan. Kuat dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati, kata Tuhan. Aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Jangan menghematnya. Ini pesan roh. Jangan menghematnya. Panjang kokohkan kemah kediamanmu, perluasan daripada bisnismu, perluasan daripada pelayananmu. Jangan menghematnya, kata Tuhan. Sudah waktunya Raja Wali itu terbang tinggi besar. Pada kesempatan kemuliaan kedua, sesudah dia mabung selesaikan kemuliaan itu, kepak kedua sayapnya mengembang lebih besar, lebih perkasa. Dalam tidur Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya bagi orang-orang yang mengasihi dia. Mari angkat kedua tanganmu, Bapak Ibu. Biarlah dari Gunung Hermon, biarlah nubuatan Nabi Yesaya masuk atas kehidupanmu. Berkat-berkat keuangan, berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat terobosan, berkat-berkat pemulihan. Yang terhilang Tuhan kembalikan. Semua yang dijanjikan Tuhan akan digenapi, bahkan dilipat gandakan. Terima semua berkat terobosan dan mukjizat Tuhan ini. Oh,
sudah menyatakannya. Tuhan pasti menggenapinya. Terima semuanya yang menjadi bagian hidupmu dari Tuhan. Terima dan percayalah. Terima dan percayalah. Jadilah kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu. Bisiki di telinganya suatu permohonan doa yang baru yang dia taruh di hatimu. Pegang tangan anakmu, pegang tangan putrimu, pegang tangan orang tuamu. Minta hati yang sepakat. Berdoa saat ini dengan hati yang baru. Terobosan yang dari Tuhan mulai masuk. Pasti terjadi mulai saat ini juga. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dari ketiga pemenang tumpeng ini kita bisa melihat pesan-pesan yang tersembunyi. Lambang Jakarta. Jakarta tidak akan aman tanpa Polri. Karena itu dihimbau untuk Polri berikan fasilitas yang terbaik. Luar biasa. Polri. Kami ini saling mengampuni. Jalilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Angkatlah kami ini saling mengasihi. Angkatlah kami ini saling mengampuni. Angkatlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Mari kita sehati berdoa dan mengangkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, disertainya dan diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karier bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.